Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 6, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran IPA. Bagaimana dengan PTS kalian kemarin? Bisa kan mengerjakannya dengan baik? Semoga hasilnya baik ya teman-teman. Oke, sudah siap untuk belajar? Nah, jika teman-teman sudah siap, mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan ekosistem. Tapi sebelumnya, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, sebelum kita membahas tentang keseimbangan ekosistem, Miss mau ajak kalian jalan-jalan dengan menonton video ini. Yuk kita tonton bersama. Today we take you to the world's most polluted river. 35 million people rely on the Citarum River on the island of Java, Indonesia, but it's become a toxic river of waste. Shay Rhodes went to the island for this unreported World Classic in April 2014. 6 a.m. and I'm on the Chitterum River with Herman and his son Alec. You can barely see the river, it's just covered in plastic. There's all kinds of rubbish here, from shoes, nappies. It's all household rubbish. This is stuff that people have thrown in, and then every now and then you come across something like that. A dead fish just floating. Oh. What is it? When was the last time you actually caught some decent fish in this river? Udah lama, Bu. Sekarang nggak dapat. Nowadays, Herman and his 13-year-old son are after a different kind of catch. They're scavenging for rubbish. What kind of plastic are you looking for? Iya, rongsok doang, Bu. Iya, kan ikan kecil itu lagi ngambang gitu. Selling the rubbish for recycling. Industri. But there's one village problem she's struggling to fix. Iya sama. Di RW 7 juga sama kayak tadi, pipanisasi, resapan ke sumur-sumur. Sama. Water from the Chitterum River is channeled through this village, bringing a tide of pollution with it that's seeping into the drinking wells. Dan nggak bersih lagi kan, tapi fungsinya masih tetap sama, dialirkan ke sini buat keperluan semua. Saya juga masih waktu kecil berenang di sana di kali, masih jernih. Everywhere I look, people are using the river water. Nearby is an outlet from a textile factory. Are you worried about this water at all? Ya, kadang-kadang kalau nggak diperas begini itu kena kulitnya kalau dipakai begini. Kalau sekarang hari Minggu airnya agak lumayan, nggak begitu keruh ya. Kalau bukan hari Minggu ada air yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam gitu. Tidak bisa dipakai cuci gitu. These water channels are also open sewers. This is the communal bathroom here in the village. They wash clothes, they wash dishes, they brush their teeth while all the time trying to expertly maneuver around bits of human excrement that are floating in the water. People here know this is dangerous, but they have no option. Eva's biggest concern is for the village's youngest residents. Assalamualaikum. Kang ada Kak keluar. Oh, darling, stairs. Sanya is 18 months old. Recently, she hasn't been able to stop scratching her face. How long has she had this rash? 2 bulan. Why do you think it's the water?
airnya kotor dari situ. Resapan air itu kotor dari kali-kali gitu. Ya kan ada telnya, anjing orang kapuskesmas sesarangan sering pada. Tapi kan saya jam 10-an anjing angkat sesarangan. Bagaimana? Apakah kalian tahu di mana tempatnya? Ya, itu adalah gambaran dari Sungai Citarum yang mengalir di wilayah Jawa Barat. Apakah teman-teman pernah bermain di sekitar Sungai Citarum? Atau misalnya di kali-kali dekat rumah kalian? Pernah melihat yang seperti itu? Miss harap semoga di dekat rumah kalian tidak ada yang seperti itu ya. Nah, ada yang tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Seperti yang tadi Miss katakan, hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan ekosistem. Tapi apa sih ekosistem itu? Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan ekosistem yang seimbang berarti tidak ada rantai makanan yang putus di dalamnya. Di kelas 5, kalian sudah belajar tentang rantai makanan, seperti ini. Padi dimakan tikus, dimakan ular, dimakan elang. Nah, jika ekosistem yang seimbang, semua rantai makanan ini berjalan dengan baik. Tapi, kalau ekosistemnya terganggu, maka rantai makanan ini juga pasti terganggu. Nah, saat ini sudah banyak aktivitas manusia yang merusak keseimbangan ekosistem. Apa saja aktivitas manusia itu? Nah, kita akan bahas aktivitas apa saja yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh manusia. Nah, pasti teman-teman pernah mendengar bukan tentang pembakaran hutan? Atau beberapa bulan yang lalu, atau mungkin kalau nggak salah tahun lalu ya, ada kabar yang mencengangkan, yaitu asap. Bahaya asap sampai di beberapa provinsi di Sumatera. Nah, sebenarnya siapa sih yang melakukan pembakaran itu? Nah, salah satu aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem adalah kegiatan ini, penebangan dan pembakaran hutan. Walaupun tidak semua kebakaran hutan terjadi karena aktivitas manusia. Nah, namun sebagian besarnya terjadi karena ulah manusia. Nah, biasanya penebangan ini terjadi untuk membuka lahan. Misalnya daerah itu akan dijadikan sebuah hunian, atau akan dijadikan sebuah pabrik, dan seterusnya. Untuk mempercepat pembukaan lahan, mereka melakukan penebangan dan pembakaran. Tapi apa sih efek dari kegiatan ini? Banyak banget efek dari penebangan dan pembakaran hutan. Nah, salah satunya adalah longsor, karena hilangnya akar penyangga tanah. Teman-teman pasti tahu bahwa tumbuhan itu punya peran dalam keseimbangan struktur tanah, supaya tanahnya tetap pada tempatnya. Yang kedua, banjir. Kenapa? Karena akar tumbuhan itu berfungsi untuk menyerap air. Jadi, ketika hujan turun, air masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tumbuhan. Kalau misalnya tidak ada tumbuhan, air hujan yang turun akan membawa tanah itu, lalu menyebabkan banjir bahkan longsor. Nah, itulah bahayanya dari penebangan dan pembakaran hutan. Selain itu, hilangnya tempat hidup tumbuhan dan hewan, karena di sana pasti juga ada makhluk hidup yang tinggal. Dan yang keempat, yang sudah kita rasakan sekarang adalah terjadinya global warming, atau efek rumah kaca. Akibatnya, suhu bumi jadi tambah meningkat atau tambah panas. Dan yang terakhir adalah buruknya kualitas udara. Seperti tadi yang sudah kita bahas, asap dari pembakaran hutan ini sangat berbahaya bagi pernapasan manusia. Kegiatan yang lainnya, yang tadi juga sudah kita lihat videonya adalah pembuangan sampah dan limbah. Sedih sekali ya melihat keadaan sungai tadi yang penuh dengan sampah, bahkan hewan mati pun dibuang ke kali gitu ya. Itu sangat sedih sekali.
Nah, sebenarnya akibatnya itu banyak. Dari pembuangan sampah dan limbah yang tidak pada tempatnya. Khususnya pembuangan di perairan. Yang pertama, perairan menjadi tercemar dan tidak dapat digunakan lagi. Kemudian, yang kedua, matinya berbagai makhluk hidup karena terpapar sampah atau limbah. Contohnya tadi adalah banyaknya ikan mati di sungai tersebut. Yang ketiga, menyebabkan penyakit berbahaya. Contohnya lagi adalah tadi anak kecil yang wajahnya penuh dengan merah-merah karena gatal, karena menggunakan air yang kotor. Dan yang tidak terasa namun terjadi juga adalah terakumulasinya sampah ke dalam tubuh makhluk hidup. Bayangkan kalau tubuh manusia di dalamnya banyak tumpukan sampah. Wah, itu pasti tidak sehat sekali ya teman-teman. Kegiatan yang ketiga adalah penambangan. Penambangan ini sebenarnya aktivitas yang merusak kondisi alam suatu area, karena dia menggunakan lahan yang cukup luas, dan biasanya dilakukan di daerah hutan. Nah, jika penambangan ini di daerah hutan, maka dapat menyebabkan kerusakan dan erosi tanah. Selain itu, penambangan juga menghasilkan limbah zat kimia yang berbahaya jika dia masuk ke dalam perairan. Nah, selain itu, dalam kegiatan manusia yang lainnya adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Kenapa tidak boleh menggunakan pupuk yang berlebihan atau pestisida yang berlebihan? Karena dapat merubah struktur tanah. Dan jika ia masuk ke dalam perairan yang diam, contohnya adalah sungai yang diam atau danau yang diam, rawa yang airnya diam, maka lama-kelamaan air itu jadi subur. Sehingga tumbuhlah di air tersebut eceng gondok atau tumbuhan-tumbuhan yang lain. Dan itu tidak baik bagi lingkungan perairan tersebut. Selain itu, juga bisa mematikan makhluk hidup lain yang bermanfaat di perairan itu. Dan dapat menimbulkan penyakit bagi manusia jika terpapar terlalu banyak dalam jangka waktu yang lama. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang berlebihan itu tidak pernah baik, walaupun yang digunakan adalah sesuatu yang baik. Contohnya adalah pupuk. Selanjutnya adalah pembangunan industri. Tadi juga teman-teman lihat bagaimana di dekat desa tersebut ada industri tekstil yang terus mengeluarkan asap setiap harinya dan terus membuang limbah yang berwarna-warni ke lingkungan masyarakat tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya ya contohnya seperti ini, ikan-ikan dapat mati. Dan orang-orang yang terbiasa mencari nafkah dengan menangkap ikan tidak lagi dapat melakukannya. Nah, akibat dari pembangunan industri itu banyak. Tadi juga sudah kita bahas. Dimulai dari perairan yang menjadi tercemar, kemudian matinya berbagai makhluk hidup, lalu adanya penyakit yang berbahaya, terakumulasinya atau terkumpulnya sampah ke dalam tubuh makhluk hidup, dan menurunnya ketersediaan air dan udara bersih. Kegiatan selanjutnya yang menyebabkan terjadinya perubahan pada ekosistem adalah perburuan liar. Perburuan liar terhadap hewan-hewan tertentu dapat menyebabkan kepunahan. Tapi apa sih yang terjadi kalau misalnya ada hewan yang punah? Nah, hilangnya makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat merubah keseimbangan ekosistemnya, yaitu putusnya rantai makanan di daerah tersebut. Contohnya, jika misalnya ada harimau yang mati di sebuah hutan, kemudian ada
kijang yang hidup di sana, seharusnya jumlah kijang itu dikontrol oleh harimau. Namun, karena tidak ada harimau lagi, maka jumlah populasi kijangnya dapat meningkat tajam. Dan jika lama-kelamaan terus seperti ini, dapat mengganggu pemukiman di sekitar hutan tersebut. Tentunya kita tidak mau kan kalau ini terjadi. Selain itu, kegiatan lain adalah penangkapan ikan secara liar. Nah, ada beberapa aktivitas ikan yang tidak boleh seharusnya dilakukan. Contohnya adalah penangkapan ikan dengan pukat harimau, juga penangkapan ikan saat musim kawin, dan penangkapan ikan dengan dinamit. Kenapa 3 proses penangkapan ikan ini tidak boleh dilakukan? Yang pertama, penangkapan ikan dengan pukat harimau dapat menjaring seluruh ikan. Nah, yang mana sih yang pukat harimau? Nah, yang di sebelah kiri ini adalah gambaran dari penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau. Nah, jika kita menggunakan pukat harimau, maka semua ikan akan terjaring ke dalam pukat tersebut. Baik itu yang besar, yang kecil, dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Akibatnya jumlah populasi ikan akan menurun. Dan kalau ada ikan kecil yang terjaring juga, maka bisa jadi jumlah ikan akan terus-menerus turun jika menggunakan pukat harimau sebagai alat penangkapannya. Nah, kita tidak mau kan kalau ikan bisa habis di lautan kita, atau kita tidak bisa lagi makan ikan. Wah, sedih sekali kalau misalnya kita tidak bisa makan ikan lagi. Hal yang sama terjadi pada dinamit atau dengan bahan peledak gitu ya. Jika menggunakan bahan peledak, maka pastinya banyak ikan yang mati, mau itu ikan yang kecil atau ikan yang besar. Juga dapat merusak tempat hidupnya ikan, yaitu terumbu karang. Jika tempat hidupnya sudah tidak ada, lalu bagaimana ikan akan tumbuh? Dan bagaimana ikan akan tetap tinggal di dalam lautan tersebut? Oleh karena itu, penangkapan ikan secara ini tidak boleh dilakukan. Itu tadi beberapa aktivitas manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mulai dari pembakaran dan penebangan hutan, kemudian pembuangan limbah dan sampah yang tidak pada tempatnya, lalu ada pembangunan industri, kemudian perburuan liar, dan seterusnya. Hal-hal tersebut tentunya memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Tapi sebenarnya, pernahkah teman-teman melihat apa saja pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang membuat ekosistem ini menjadi tidak seimbang? Nah, mari kita lihat bersama. Ada beberapa bagian tubuh hewan yang sering dimanfaatkan manusia, sehingga hewan-hewan tersebut terus diburu dan akhirnya lama-kelamaan punah. Yang pertama adalah kulit harimau. Nah, kulit harimau ini sering diburu untuk dimanfaatkan dalam pembuatan pakaian dan tas. Kemudian yang kedua adalah gading. Gading dari gajah juga banyak diburu, katanya untuk membuat benda-benda yang berseni tinggi. Yang ketiga adalah cula. Cula dimanfaatkan sebagai obat dan bahan seni. Dan yang keempat adalah bulu ya, atau rambut dari hewan-hewan yang hidup di tempat yang dingin. Contohnya adalah rubah Arktik. Nah, rubah Arktik ini adalah salah satu hewan yang sering diambil rambutnya. Untuk apa? Untuk membuat pakaian ya, dan topi. Nah, inilah beberapa contoh bagian tubuh hewan yang sering dimanfaatkan manusia, sehingga hewan-hewan ini terus diburu dan jumlahnya menjadi berkurang. Bagian tubuh tumbuhan lain yang sering dimanfaatkan adalah batang. Jadi tumbuhan paling sering diambil adalah bagian batangnya. Kenapa? Karena batang ini punya daya jual yang tinggi.
sehingga sering dieksploitasi dengan cara penebangan dan penggundulan hutan. Nah, bagian tubuh tumbuhan, dari tumbuhan apa saja yang sering diambil? Contohnya adalah jati. Teman-teman pasti pernah dengar tentang kursi-kursi atau lemari atau meja yang terbuat dari kayu jati. Karena kayu jati ini punya struktur yang kuat, sehingga sering digunakan untuk furniture atau alat-alat rumah tangga. Tumbuhan selanjutnya adalah gaharu. Gaharu memiliki bau yang harum, sehingga sering diambil untuk pembuatan minyak wangi. Jenis kayu yang ketiga adalah cendana. Cendana juga sama, dia menghasilkan bau harum, sehingga sering digunakan untuk membuat minyak wangi. Dan kayunya juga sering digunakan sebagai alat furniture atau alat rumah tangga. Tumbuhan lain yang sering digunakan manusia adalah anggrek. Anggrek ini suka diambil karena sebagai hiasan. Menurut mereka, bunganya itu indah. Nah, itu tadi bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan yang sering digunakan oleh manusia. Menurut kamu, apa yang harus kita lakukan supaya tumbuhan dan hewan tersebut tidak habis jumlahnya? Nah, pastinya manusia itu sendiri punya peran dalam mengurangi kegiatan tersebut. Contohnya adalah tidak membeli barang-barang yang dihasilkan dari cula atau dari kulit harimau, kemudian dari kulit buaya misalnya, atau tadi dari rambutnya rubah atik. Nah, dengan tidak membeli barang-barang tersebut, maka kita dapat mengurangi kegiatan eksploitasi tersebut. Lalu bagaimana dengan tumbuhan, Miss? Nah, tumbuhan sejatinya boleh kita gunakan, asalkan terus dilakukan penghijauan, sehingga penanaman kembali harus terus dilakukan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang keseimbangan ekosistem dan apa saja yang suka dimanfaatkan oleh manusia. Nah, setelah ini akan ada tugas untuk teman-teman. Tugasnya sederhana. Nah, nanti dilihat ya setelah video ini. Nah, di sini Al-Quran sudah mengingatkan kita di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, dengan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu kenapa di tahun sebelumnya kita sama-sama menanam tumbuhan, mulai dari kalian menanam bunga, lalu menanam kunyit, gitu ya, jahe, dan seterusnya. Hal itu dilakukan untuk menjaga bumi kita, supaya kita sebagai manusia tidak ikut berperan dalam membuat kerusakan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.